seri khotbah yang saya beri judul The Journey of Discipleship. Berapa banyak saudara yang ingin menjadi murid Kristus di tempat ini? Haleluya, ya. Dan kita setuju bahwa perjalanan kita menjadi murid itu bukan langsung ya, tapi a journey. Dalam level, dalam stage. Karena itu kita mau belajar bagaimana. Nah, bagi saudara yang sudah hadir, mohon kesabarannya yang minggu lalu. Saya akan ulang sedikit bagi yang gak hadir, tapi juga saya akan ulang in a different way, a little bit deeper ya. Sambil nanti saya akan masuk poin-poin yang baru dan saya akan lihat waktu. Saya akan berhenti di waktu yang gak terlalu lama dan saya akan sambung di lain kesempatan ya. Not next week tapi di lain kesempatan. Baik. Dalam journey kita di discipleship ini, kita sudah belajar bahwa tidak langsung tahu. Kita perlu yang namanya saya sebut sebagai teknik untuk memberikan pertanyaan. Kenapa memberikan pertanyaan? Karena pertanyaan yang tepat akan menuntun kepada jawaban yang tepat. Berapa banyak saudara yang setuju? Ya, pertanyaan yang tepat akan membawa jawaban yang tepat. Nah, kita belajar dari kebudayaan orang Israel, orang Yahudi yang mereka melakukan ini dalam hidupnya mereka. Bahkan dalam hidup sehari-harinya, Yesus banyak bertanya. Berapa banyak saudara yang sadar dalam Alkitab kalau Yesus ditanya, dia menjawabnya dalam bentuk pertanyaan. Saudara familiar? Seperti yang minggu lalu saya berikan waktu umur 12 itu, jawabannya itu dalam bentuk pertanyaan. Atau dalam banyak hal kalau saudara baca. Yesus ditanya, ada orang bertanya, Yesus, perintah mana yang paling besar dalam kitab suci? Yesus jawab dalam pertanyaan. What do you read? Apa yang kau baca dalam Alkitab? Oh, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, kasih sesamamu manusia. Ya, benar. Lakukan itu. Lalu orang itu bertanya lagi, tapi siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus jawab dengan the parable of Samaria itu ya. Lalu pada akhir parabel itu Yesus tidak memberikan jawabannya. Jawaban dari pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Yesus tanya lagi kepada mereka, menurutmu siapa sesama bagi orang yang dirampok itu? Dan dia jawab, then you do it. Yes. Dalam hal sehari-hari pun mereka melakukan hal ini. Buat kita memang agak kurang familiar. Tapi bagi saudara yang suka mendengarkan saya udah lama, tentu saudara memahami tentang bagaimana menjawab dengan pertanyaan. Berapa banyak saudara yang belum familiar dengan hal itu? Semua enggak ada, berarti udah familiar semua ya. Jadi saya berikan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjawab dengan pertanyaan. Nah saudara yang udah familiar, yang nggak angkat tangan, tolong saya ya. Tolong saya untuk membantu yang belum tahu, belum dengar. Kita buatlah ilustrasi sehari-hari. Misalnya apa ya? Saudara buka toko baru, saya jadi customer. Lalu saudara yang jadi buka toko baru, saya masuk ke toko. Lalu saya tanya, siapa yang punya toko ya? Roni ya, Roni punya toko baru ya. Wih, Ron, toko baru nih. Ada jual apa aja Ron? Saudara jawab. Nah, what do you want? What do you need? Itu jawabannya. Wah, saya mesti jawab lagi ya penjawabnya. Wah, apa tuh? Itu tuh apa di atas tuh? Nah, pertanyaan lagi. Oh, itu. Oh, ini. Ini gelas silver. Wah, gelas silver. Dari
mana dari kompetisi apa gitulah. Wow, ini gelas yang saya cari-cari silver ini. Tapi sayangnya saya ini kidal. Ada nggak gelas silver yang kidal? Oh, tunggu sebentar. Oh, you are very lucky. The last one, ini ada gelas silver yang kidal. Lalu customer-nya tanya lagi kan, wow jarang-jarang laku begini, aduh benar-benar berapa harganya nih silver yang kidal ini. So, jawab, kamu pemilik toko jawab dalam bentuk pertanyaan. Iya, how much you wanna pay? And so on, seperti begitu. Dalam kehidupan sehari-hari seperti begitu. So, saudara familiar ya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, di dalam Alkitab, the first 3 questions di dalam Alkitab yang kita belajar minggu lalu adalah setelah kejatuhan ya, ada 3 pertanyaan. Where are you? Who told you? And what you've been eating. Pertanyaan ini, pertanyaan yang Allah berikan kepada manusia yang telah jatuh, telah gagal di dalam panggilannya. Dan pertanyaan ini juga yang akan kita pakai untuk introspeksi di dalam journey of discipleship ini. Where are you? Who told you? Dan what have you been eating? Karena itulah yang menentukan, yang menunjukkan posisi kita yang sebenarnya. Posisi di dalam kerohanian. Nah, dalam menemukan posisi secara geografis lebih mudah. Tapi menemukan posisi kerohanian itu tidak semudah itu. Kita perlu pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita lebih lagi. Misalnya pertanyaan, who you worship? Atau apa yang engkau worship, karena itu menunjukkan lebih tepat kepada posisi rohani kita. Seperti yang John Wimber quote, dia berkata begini, tunjukkan di mana kamu spend your time, your money, the energy, then I will tell you siapa yang kau sembah dan atau apa yang kita sembah. Selebihnya John Bevere dia menuliskan begini. Penyembahan kita itu tidak ditunjukkan dengan bagaimana kita menyanyikan lagu-lagu rohani, tapi dari ketaatannya. Ketika Adam dan Hawa tadinya hanya menaati Tuhan, itu menunjukkan bahwa Allah lah yang mereka sembah. Tapi begitu berbalik sekarang mereka mengikuti dan obey, taat ular, udah different story. Sekarang Adam dan Hawa sudah tidak dinyatakan sebagai penyembah-penyembah Allah lagi. Karena apa yang diturutinya sebenarnya menunjukkan itu yang disembahnya. Nah, dengan kata lain, ketaatan atau obedience adalah salah satu barometer yang sangat powerful. Menunjukkan kepada kita siapa yang sebetulnya kita takut akan. Takut akan siapa ya? Seperti misalnya dalam satu Alkitab saya ambil salah satu contoh, misalnya Firaun. Firaun berkata begini. Ketika Musa berkata, izinkan umatku keluar katanya. Itu firman Tuhan. Tapi Firaun berkata, siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang-orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kita berkata bahwa kita menyembah Tuhan, tapi kita tidak obey, sebetulnya kita sedang berkata, siapa Tuhan yang aku harus taati firman-Nya. So, dengan kata lain, kita sebetulnya enggak sedang menyembah Tuhan, meskipun kita nyanyinya lagu rohani. Lain dengan bahkan umat Mesir di situ ya. Ada yang
bertindak di Keluaran 9, maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, ancaman Tuhan maksudnya melalui Musa ya, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah, karena pada waktu itu ada firman Tuhan yang berkata akan ada hujan es. Lalu yang percaya akan Tuhan, takut akan Tuhan, mereka mentaatinya. Sedangkan yang lain nggak taat dan binasa. Namun ada satu hal yang saya mau berikan kepada saudara, hal yang deeper ya. Karena sesuatu yang kita sepertinya lakukan, tapi belum tentu loh karena kita menyembah Tuhan. Belum tentu karena kita takut akan Tuhan. John Bevere di dalam membahas tentang obedience ini, dia memberikan satu ilustrasi yang saya pernah bagikan, beberapa saudara masih ingat. Misalnya begini, firman Tuhan kan berkata begini, jangan jauhi ibadah seperti orang yang dilakukan oleh orang-orang lain. Nah misalnya begini, John Bevere memberikan satu ilustrasi. Misalkan gereja mengundang, mari kita sewa hall dan kita persekutuan doa setiap bulan hari Jumat. Kira-kira kalau diumumkan gitu ya, kira-kira berapa banyak yang akan datang ke persekutuan doa itu? Jujur, ayo, siapa yang akan datang? Ya, jujur itu berarti ya. Kira-kira ya nggak banyak lah. Tapi misalnya saya hubungi bendahara, ketua bendahara, tolong siapkan cek kosong, tulis $1.000 bagi siapa yang datang ke persekutuan doa tiap bulan, diberi cek $1.000. Dan tolong announcement, beritahu ya, kira-kira next persekutuan doa berapa banyak yang datang di hall yang disewa? Berapa? Semua. Jujur. Bulan depannya bagaimana? Sampai ke tempat parkir, Pak. John Bevere menambahkan, melanjutkan, that shows who you worship. Kelihatannya seperti taat ya. Mau kemana, Ron? Mau ke persekutuan doa. Benar. Ke persekutuan doanya, or menyembah sesuatu yang lain. Nah, who are you? I mean, where are you? Who told you? Yang kedua, kita membahas minggu lalu, who told you? Apa yang selama ini kau dengarkan? Saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa ada banyak hal yang sebetulnya kita bahas, tapi saya terangkan apa yang ular lakukan adalah minimal 2 hal. Dia creating doubt, keraguan. Apa benar ya Tuhan itu baik ya? Kenapa ya dia larang buah ini? Dia kasih semua, tapi kenapa? Ya, satu ini gak boleh. Buat kita sama. Who told you? Menyebabkan keraguan. Kenapa ya? Kok Tuhan kok jawab doanya dia, yang saya enggak dijawab. Kenapa Tuhan sembuhkan dia, saya kok enggak. Kayaknya Tuhan holding something. He doesn't want me to be happy. Kenapa saya enggak boleh begini, saya enggak boleh begitu. Kenapa saya enggak boleh ke sana, enggak boleh ke sini. God doesn't want me happy. Lebih baik saya cari happiness sendirilah. Saya cari happiness di tempat lain lah. Because I don't think God is good. I don't think dalam hadiratnya saja Tuhan itu cukup untuk make me happy. I need something else. Doubt. Ya, ini berikan semuanya ya. Yang kedua saya bahas minggu lalu juga tentang perasaan. Perasaan dia masukkan. Dia uji, dia temptation ya.
dengan perasaannya Eve. Eve melihat bahwa buah itu kelihatan baik katanya. Dengan perasaan, saya berikan minggu lalu contoh di Alkitab itu banyak yang tidak mentaati karena perasaannya. Contohnya misalnya istrinya Lot. Istrinya Lot, saudara ingat apa yang terjadi? Dia berbalik menjadi tiang garam kan. Padahal firmannya udah bilang jangan balik katanya. Nanti jadi tiang garam. Tapi let me izinkan saya kasih situasinya istrinya Lot so you can understand and you can relate to yourself gitu ya ini. Nah di dalam terjemahan dalam Ibrani itu bisa ada dua interpretasi yang berkata begini. Nah saudara ingatkan ceritanya kan waktu Abraham itu kan mula-mula dia tawar-menawar dengan Tuhan. Bagaimana kalau 50, bagaimana 40, kalau 30 ada yang benar dan sebagainya. Sampai akhirnya 10 ya. Lalu malaikat masuk ke kota Sodom dan Gomora. Lalu dia bawa Lot. Lot sebelumnya kasih tahu dulu dengan sanak familinya kan ya. Lalu Alkitab Indonesia menyebutnya dia juga berbicara kepada dua calon menantunya. Saudara ingat ya? Tapi dalam terjemahan aslinya ini bisa diterjemahkan juga sebagai menantunya yang telah menikah dengan kedua anak gadisnya. Dalam New King James ya, di situ saudara bisa lihat di situ. So Lot went out and spoke to his sons-in-law, yang dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai bakal menantunya. To his sons-in-law who had married to his. Jadi Lot punya minimal 4 putri ya. 2 yang belum menikah, 2 yang udah menikah, dan ada mantunya. So that's probably more make sense. Abraham argue hanya sampai 10 kan. Karena Lot dengan 2 putrinya yang belum menikah, lalu ada 2 lagi, ada mantu, sama ya 2 lagi Chin Ke dan CM lah, masa nggak bisa ya. 10, oke lah, very easy to get lah, 10. Nah kalau interpretasi yang Ibrani ini, Jewish interpretation ini yang the correct ones, saya mau saudara bayangkan jadi istrinya Lot. 2 yang belum menikah, lari kan, berempat, dibawa malaikat. 2 yang udah menikah, stay behind. Di sini mother banyak yang mother, sebentar lagi Mother's Day. Siapa yang akan menengok ke belakang? When you know your 2 daughters behind. Siapa yang enggak? Wah saya mah enggak Pak. Labrak terus, saya akan taat dan obey firman Tuhan. Siapa? My wife. Saya aja enggak jamin loh saudara. Now you feel it ya. Bagaimana perasaan itu bisa di-attack, ditem sedemikian rupa oleh ular yang sangat cerdik. I don't think I have time untuk cerita pengalaman pribadi ya. But last week kita belajar tentang bagaimana who told you and what you've been eating menyebabkan kita menjadi seperti apa adanya, positif maupun negatif. Kalau kita menjadi pribadi yang super sensitif, mudah marah dan sebagainya, itu is the product what we've been hearing dan apa yang kita makan selama ini. Beberapa bulan yang lalu saya melihat satu cuplikan dari Focus on the Family tentang seorang dokter yang bernama Dr. Linda Saylor ya. It's very good ininya. Dia seorang teacher, dia seorang I don't know what she is gitu ya ininya. Tapi dia punya kisah tentang bagaimana dulunya ini dia ini seorang tomboy gitu saudara. Seorang wanita tapi maunya jadi pria. Dan dia mengaku bahwa sejak ketemu Tuhan
oleh firman-Nya slowly nggak langsung dia dipulihkan. Dipulihkan ya, sama seperti yang minggu lalu saudara lihat ya. Pura terus firman Tuhan sampai dia dipulihkan. Ini fotonya dia sebelum dan sesudah. Waktu dia masih mau menjadi laki ya. Sampai waktu dia dipulihkan, dalam waktu 1 tahun you can see the difference antara ininya. Nah, Linda Saylor ini ada satu statement yang sangat menarik bagi saya. Dia bilang begini, dia kutip satu ayat di Efesi, dia banyak kutip ayat, tapi ini adalah salah satunya. Dalam Efesius 4, you were taught with regard to your former way life to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires. Desires is real, saudara. Perasaan itu real and can be very powerful. Saudara sudah setuju dengan istri Lot ya? It's very powerful, but it can be deceitful. Jadi dia berkata begini, saudara. Apa yang dia dengar sebelumnya menyebabkan dia menjadi seperti begitu ya. Itu is a powerful thing, but it's deceitful. Dan dia berkata, temptation itu should never define your identity. Karena it is a false identity. A false identity. Apa yang minggu lalu kita lihat, apa yang dunia berikan kepada kita itu seringkali a false identity. Bukan identitas yang Tuhan berikan kepada kita sebetulnya. Jadi apa yang saya mau katakan adalah melalui Efesus 4 ini, desire itu can be very powerful, tapi deceitful, and we have to confront it with the truth. Who told you? Apa yang selama ini kita dengarkan? Apa yang gereja selama ini dengarkan? Not all gereja the same, saudara. Banyak yang sudah mendengarkan apa yang Australia sudah dengarkan selama ini. Hukum-hukumnya yang saudara lihat sekarang itu adalah hasil dari apa yang mereka dengarkan. And not all of them sejalan dengan firman Tuhan. Karena apa yang mereka dengarkan. Now, seperti yang minggu lalu saya janjikan, kita akan membahas pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, tapi I'll go deeper ya. Where are you? Where are you? Sebetulnya dalam bahasa aslinya saya lihat, itu bukan hanya pertanyaan where, tapi whence. Whence itu artinya from what place or from what resource atau from where. Jadi secara sederhana, where itu bisa diterjemahkan sebagai where are you coming from? Or what thinking are you coming from? Karena itu sangat-sangat related dengan pertanyaan yang kedua, who told you and what you've been eating? Menyebabkan that's where you coming from. That's what your thinking is coming from. Where are you? Nah, saya mau masuk lebih dalam dari pertanyaan ini ya. Where are you? Kenapa saudara bisa ada di sini, di tempat ini? Dan pertanyaan yang kedua, ada 4 pertanyaan, tapi I don't think I can finish all of them. Saya akan berhenti sesuai waktu. Pertanyaan yang kedua, yang pertama adalah where are you? 2, where do you wanna be? Yang ketiga, why you wanna be there? Yang keempat, how to get there. Saya tidak akan bahas semua sesuai, karena keterbatasan waktu, dan saya akan bahas satu-satu. Yang kedua,
Yang kedua bertanya, where do you want to be? Where are you sekarang? Where do you want to be? Karena where you are might not be where you want to be. Posisi saudara sekarang secara rohani belum tentu sama dengan apa yang saudara cita-citakan atau saudara mau apa lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, karena kita membahas tentang discipleship, the journey of disciples, salah satu ayat yang menunjukkan bahwa what you wanna be sebetulnya adalah dalam Roma 8 ayat 28, ayat yang terkenal, saudara sudah hafal mungkin ya, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Stop sampai di sini. Kebanyakan ayat ini ditafsirkan sebagai, oh sekarang emang gak enak dulu, tapi nanti lihat, wah ternyata aku diberkati. Ternyata ada istilahnya apa tuh, berkat dibalik gak enak tuh namanya apa istilahnya? Bukan ada istilahnya apa? Blessing in disguise. Ya, thank you Mira. Ini ayat blessing in disguise katanya. Berakit-rakit dahulu, berhulu-hulu ketapian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Ya, saya ingatnya bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. But that's the fact, saudara. Kalau kita tahu bahwa ayat ini bukan ditafsirkan seperti itu. Karena ayat 29-nya menunjukkan tujuannya ayat 28 ini. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk itu artinya apa? Tujuannya. Semua ini untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. That's the reason. Nah, ada nats lain dalam Alkitab juga tentang tujuan ini. Ada banyak tentunya. Saya pilih satu dua saja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Ada slide yang minggu lalu saya tampilkan. Adalah ayat yang menunjukkan where we are. Di mana posisi kita. Diambil dari who you worship. You are what you worship. And it may not be what you think. Kita bisa nggak sadar loh. Tapi sebetulnya kita ini lagi worshiping somebody atau sesuatu. Dan seringkali nggak sadar. Kita ini nggak sadar. Kita ini adalah mimik dari sesuatu. Nah, saya beberapa bulan yang lalu di TV saya lihat ada event yang mengenang tentang seorang tokoh artis yang terkenal. Namanya Elvis Presley. Rupanya sampai hari ini saudara. Udah berapa tahun ya Elvis itu? Ya udah lama sekali lah ya. Tapi ternyata masih banyak yang menyembah dia loh. Jadi banyak yang masih memimik tokoh ini. Bahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan cuma lagi event aja. Tapi dalam sehari-harinya mereka berpakaian seperti begini. Dan gayanya nurut-nurutin begitu. Itu sebabnya ada Elvis India. Ada Elvis Meksiko. Banyak, ada Elvis Asia, ada Elvis Afrika dan sebagainya. Banyak. Tapi yang saya mau katakan adalah kita ini adalah etalase dari siapa atau apa yang kita sembah. Baik sadar atau nggak sadar. Tadi kan quote-nya bilang it might not be what you think. Jadi bisa melalui penampilan kita. Bisa melalui sosmed kita, sosial media kita. Bisa melalui pikiran
pikiran kita, apa yang dipikirin gitu ya. That shows siapa yang kita mau sembah. Atau perasaan kita, empati kita, hatinya kita, kecenderungannya kita. Itu jadi barometer who we worship. I'm not telling ini ya, I myself have to introspeksi gitu. Karena banyak hal, so I'm not the follower of Christ dalam hal yang ini. I'm also guilty gitu ya. Tapi ini buat kita semua. Mau ngecek where are you and where you want to be? Ini adalah salah satu panduan-panduan kita ya, barometer kita. Karena kita akan menjadi mimik, sadar atau tidak sadar, dari apa yang kita sembah. Salah satu contoh dalam perjanjian lama, ada salah satu nats yang saya ingat, ada banyak, tapi ini salah satunya. Saudara ingat cerita ketika Elia di Gunung Karmel, lalu dia harus dihadapi dengan 450 Nabi Baal itu. Lalu dia kan tantangan kayak pertandingan antara Nabi Baal itu dengan dia kan, tentang korban yang mereka persembahkan supaya turun api di situ. Nah, tapi sebelumnya Elia menantang kepada jemaat Israel yang menjadi waktu itu jadi penontonnya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? You remember the path kiri dan kanan itu? Kadang-kadang kita ini enggak sure loh. Kita pikir intensinya ke sana, tapi directionnya ke tempat lain. Sama seperti jemaat Israel ini ya. Berlaku timpang dan bercabang hati. Kalau Tuhan itu Allah atau Allahmu, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tapi lihat, rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Dan saudara ingat waktu pertandingan itu ya, Nabi Baal itu ngapain? Dilakukan segala macam, betul enggak? Sampai ke menoreh-noreh tubuh kan. Lalu Elia ngomong apa? Ngejekinnya apa tuh? Kepadanya. Oh mungkin mereka lagi tidur. Mungkin Allahmu lagi apa tuh? Saya lupa tuh lagi apa aja gitu ya. Artinya Baal itu diam. Betul nggak? Bisu. Nggak ngapa-ngapain. Dan rakyat nggak sadar bahwa mereka pun bisu juga. Nggak bisa decide. Ditantang. Mau ikut Allah atau enggak? Bisu aja. Tanpa sadar mereka pun mengikuti Baal yang bisu itu. You don't ever realize. If I cannot decide who I follow and worship, that's juga salah satu tanda maybe kita tidak memimik Kristus. Kita tidak mengikuti Kristus. So, where do you want to be? Hal yang lain yang saya mau tambahkan, be specific. Waktu kita mau mengikut Tuhan, mau mengikut Yesus, be specific. Karena kalau enggak bisa blurry saudara. Kita bisa ambiguous. Kita mau mengikut siapa? Yesus. Gimana? Ya pokoknya seperti Yesus. Can be anything. Saudara bisa piara janggut, saudara bisa pakai long dress ke gereja, seperti Yesus. Gitu. Be specific. Apanya? Pikirannya, perasaannya. Saya sering merasa iba dengan istri saya who bears with me for so many years. Karena I fall to this kategori yang yellow ini. What do you want to eat? Mau makan apa? Apa jawabnya? Terserah. That's not good enough. What do you want to eat? A little bit better nih. Something nice. Well, it doesn't help. Dan
Sudah lebih dari 30 tahun. So, I take a pity. What do you wanna eat? You wanna eat noodle? You wanna eat tahu? You wanna eat something nice? It doesn't. Be specific. Waktu kita mau ikut Yesus, try to be specific. Karakternya, kesabarannya, sacrifice-nya, kesetiaannya. Be specific. Or, where do you want to be? Saudara mau jadi seperti Salomo? Salomo, I don't know. Ini yang menjadi cita-cita saudara. Tapi kalau lihat kekayaannya, that's incredible. Income per tahunnya 665 talenta emas. So saya berikan izin saudara lihat di Google sendiri, 1 talenta itu berapa kilo, harga emas per gram berapa gitu. That's 1 tahun. Belum warisan dari ayahnya yang luar biasa. Emas perak dari raja-raja Arab, gubernur pedagang upeti dari jajahan, teks yang luar biasa, kudanya, saudara bisa Google sendiri ya nanti kudanya ada berapa. Zaman dulu itu kuda untuk zaman sekarang namanya mobil. Dan kudanya itu bukan cuma kuda murahan. Kudanya didatangin di tempat-tempat yang jauh, artinya luxury cars. Saudara lihat, saudara selama ini sejauh ini saudara pernah dengar, pernah baca di Google atau apa, orang punya mobil berapa sih paling banyak? Dari Arab ke apa dari orang Indonesia yang itu berapa? Sebut berapa? 10 mah nggak ada apa-apaan 10. Orang Indonesia juga lebih dari 10. Berapa? 100 ada? 100 mobilnya. Luxury. Ini kudanya 4.000. Dan bagian ada salah satu, ada namanya salah kutip ya, ada yang bilang 40.000 di bagian raja-raja dan Chronicles a little bit different. Tapi 4.000 minimal. Luxury cars. Terus belum ternak sapi kambing domba ya, nanti saudara lihat. Pestanya udah minta ampun saudara. Karir prestasinya di bawah dia selalu makmur, aman, politik, militer, semuanya perdagangan, ahli seni musik, dia bisa ngerti bahasa binatang, jago musik. Saudara bayangin, Alkitab berkata ya, dia memiliki biduan-biduan di Israel. Saudara tahu ngundang Taylor Swift dapat berapa duit ngundang dia? Ulang tahun nih ngundang Taylor Swift berapa? Saya baca next month beberapa hari yang lalu, diundang sama orang Arab, dibayar $9 miliar. Enggak mau datang saudara. 9 juta dolar ya. $9 million. Dia enggak mau datang saudara. Raja Salomo memiliki biduan-biduan di Israel. So you can imagine betapa powernya dia ya. Dia bukan membangun tower loh saudara. Tower Trump, tower aja mahalnya udah bukan main ya. Itunya. Dia bangun bukan tower, dia bangun kota-kota saudara. Coba saudara dikasih rumah tetangga mau nggak? Kalau dikasih rumahnya satu jalanan mau nggak? Di satu suburb mau nggak? Ini satu kota saudara. Dan bukan satu kota, kota-kota. You wanna beat Salomo? Siapa yang mau seperti Salomo? Karirnya secara rohani. Ini karir pelayanan lah saudara ya. Dia seorang pribadi yang menulis 3 kitab Alkitab suci. Kitab suci 3 dia yang tulis. Mau apa lagi saudara? Kita khotbah paling seumur aja ya, meninggal udah lupa. Ini nggak dilupakan saudara. Menulis 3 kitab.
Amsal, Kidung Agung. Ini Kidung Agung yang masuk 1, tapi dia menulis ada 1005. Ada yang bilang, each one for his wife. Dia ada 1000 kan? Cuman 1 yang masuk jadi kitab suci. Lalu pengkhotbah. Nah ini pengkhotbah. Saudara pada punya Alkitab kan di sini ya? Elektronik. Coba buka kitab pengkhotbah. I've only got 5 minutes. It's okay. Nah, waktu Salomo masih muda, dia menuliskan Amsal. Lalu dia beranjak dewasa, dia menuliskan Kidung Agung. Tapi ketika dia sudah mature, udah old age, hikmatnya udah matang, saudara. Full of wisdom. Dia menuliskan pengkhotbah. Dalam kitab pengkhotbah yang saudara sudah buka itu, saudara lihat bagaimana seorang Yahudi, seorang Israel menuliskan metode ini. Metode pertanyaan yang saya sampaikan tadi ya. Bagaimana ngetes seseorang itu pandai enggaknya, dia ngetes kepintaran seseorang, itu bukan dari jawabannya, tapi dari pertanyaannya. Kalau saudara baca di situ, saudara akan menemukan bahwa ayat yang pertama adalah perkataan pengkhotbah ya, ini menjelaskan siapa yang menulis. Tapi ayat yang kedua itu adalah jawabannya. Jawabannya apa? Adalah sia-sia 3 kali. Sia-sia, havel ya. Kesia-siaan belaka 3 kali. Lalu dari jawaban itu, mau tahu hikmatnya Salomo? He gives the right questions. Pertanyaannya apa? Yang merupakan jawabannya, hikmatnya dia. Apa pertanyaannya? Apa gunanya? Dalam bahasa Inggrisnya, what profit? Istilah itu asal istilah perdagangan memang ya, what profit. Kalau saudara berdagang, hasil akhirnya apa? Profit. Kalau saudara makan, all you can eat. All you can eat. Korean barbecue. Korea itu kan terkenal dengan apa tuh? Sides-nya ya. Ada inilah, ada kimchi, ada apa segala macam gitu. After you eat all that, and there is no meat. Gak ada daging. That's exactly yang Salomo kitanya. Where's the meat? Apa profitnya? We got all the sides. Kita semua punya harta yang 665 talenta semua. Kita punya semuanya. Kita punya karirnya segala macam. Dia coba semua hal-hal yang bisa membuat dia happy. Ketenaran, wanita, and not drugs yang kita ini ya, tapi dia nyebut sebagai minuman, wine itunya. Dia coba semua untuk mengejar kesenangannya semua. I tried all that. Saya punya itu semua, saya achieve itu semua. Then dia berikan pertanyaan yang merupakan jawaban dari hikmatnya. What profit? Apa gunanya? Ada yang masih mau seperti Salomo? Kejar hidup ini seperti Salomo? Kejar happiness-nya, kejar kekayaannya, kejar karirnya, segala macam. Orang yang udah pernah ke sana memberitahu sebagai orang yang paling berhikmat, yang Yesus juga agree ya. Tidak ada orang yang lebih berhikmat seperti Salomo. Dia berikan nasihat. What profit? Sia-sia. Saya mau encourage saudara. You better let God. Izinkan Tuhan untuk memberikan identitas yang sebenarnya. Izinkan Tuhan untuk memberikan prioritas. Izinkan Tuhan
memberikan goal dalam hidupmu yang sebenarnya. Supaya satu saat nanti, waktu kita ketemu Tuhan, you don't regret seperti Salomo. Dan berkata, everything's in vain. Jadilah hambanya yang baik dan setia. Jadilah anak-anaknya yang baik yang memuliakan nama Bapa di surga. Jadilah pengantin yang kita berkata siap sedia membuat bangga pengantin pria. Saya akan berhenti sampai di sini. The next questions will be why you wanna be there? Karena kalau saudara-saudara bisa menemukan why, then it becomes important for you. Kalau udah menjadi important untuk saudara, you will find a way. Tapi kalau itu bukan sesuatu yang penting untuk saudara menjadi seperti Yesus, then you will find many excuses tidak menjadi seperti Yesus. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Yang akan menolong kami Tuhan. Untuk mencapai goal kami yang sesungguhnya. Mencapai hidup yang sesungguhnya. Hidup yang Engkau kehendaki bagi kami semua. Bukan hal-hal yang kami dengar. Bukan hal-hal yang telah kami makan. Yang selama ini berusaha untuk mencobai kami. Bahkan mencuri, membunuh, dan membinasakan rencana Engkau di dalam hidup kami. Tolong kami semua di sini Tuhan. Supaya kami terus berpegang kepadamu, kepada firman-Mu, taat kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.